Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dara Priya Pujawati. Saya selaku guru BK. Di sini saya sebagai guru BK, saya ingin memperkenalkan juga rekan-rekan saya di sini, yaitu Bapak Dalvin sebagai kepala sekolah, ada juga Bapak Anggarun sebagai wali kepala sekolah, selaku korban, dan ada Ibu Nur Ismi selaku wali kelas, dan ada wali murid yaitu Ibu Astriani, dan murid itu sendiri ada Saudara Hendro. Nah, di sini kita akan melaksanakan konferensi kasus mengenai masalah salah satu anak murid kami yang melakukan hal yang tidak wajar, yaitu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan didengar terhadap gurunya. Konferensi kasus itu sendiri adalah merupakan kegiatan pendukung untuk membahas permasalahan atau konseling dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa atau konseli. Konferensi kasus ini biasanya dilakukan secara tatap muka, ketimbang dengan keadaan saat ini tidak bisa berlangsung jadi dalam kayak offline, jadi kita akan melakukannya dengan online seperti yang kita lakukan saat ini. Adapun tujuan dari konferensi kasus ini yaitu untuk memecahkan masalah dengan sebaik-baiknya. Dalam kegiatan kali ini diharapkan dapat merahasiakan data atau keterangan yang ada di dalamnya dalam menyampaikannya. Nanti diharapkan tidak adanya keterpaksaan dalam menyampaikan pendapat atau keterangan-keterangan. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya mempersilahkan kepada Bapak Dalvin selaku kepala sekolah untuk memberikan masukan. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada guru BK. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin pada kegiatan kali ini kita akan melakukan sebuah konferensi kasus yang dilaksanakan oleh guru BK, yaitu Ibu Guru Dara. Mungkin ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian sudah mengetahui tentang kasus kemarin mengenai anak siswa kita yang melakukan sebuah tindakan yang kurang baik, sehingga dari pihak sekolah atau dari korban sudah melakukan panggilan kepada pihak kepolisian. Jadi saya selaku kepala sekolah di sini mendengar kasus tersebut sangat mengherankan, karena kasus tersebut memang kalau dipikir-pikir tidak terlalu berat. Permasalahannya mungkin hanya teguran atau sapaan yang kurang sopan sehingga kasus tersebut dibawa ke ranah hukum. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Apabila ada tambahan, nanti saya persilakan dari teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dalvin selaku kepala sekolah. Itulah sedikit penyampaian dari kepala sekolah. Nah, selanjutnya kami meminta penjelasan kepada wakil kepala sekolah selaku korban, kepada Bapak Anggarun. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dara.
Jadi di sini kejadian itu terjadi karena saya menegur seorang siswa yang berbicara tidak sopan kepada gurunya. Saya berkata, "Jangan begitu kepada gurumu," sambil saya mengibaskan 4 lembar kertas kepada anak tersebut. Namun rupanya nasihat saya tidak didengar oleh siswa tersebut dan dia berkata, "Saya tidak terima Bapak menampar saya. Saya akan melaporkan Bapak kepada orang tua saya." Dan siswa tersebut membuang kata-kata makian sambil berjalan. Saya justru memanggil siswa tersebut untuk kembali ke sekolah. Lalu saya kembali menasihatinya. "Saya ini mau menyelesaikan masalahmu, karena kamu bermasalah dengan siswa lain. Saya sebagai wakil kepala sekolah, saya ingin mendampingi kamu, mau menyelesaikan dengan orang tua murid yang lainnya." Namun, siswa ini tidak terima dan tetap melaporkan kepada orang tuanya. Beberapa jam kemudian, siswa ini datang dengan orang tuanya dan langsung memukul saya dari belakang hingga terjatuh. Terus, saya bangun dan bilang "Kenapa pukul saya, Pak?" Bukannya orang tua siswa tersebut menjawab pertanyaan saya. Dia justru mencabut senjata tajam dan berkata akan membunuh saya. Dan karena saya merasa terancam, saya melarikan diri. Sementara orang tua siswa tersebut diamankan oleh orang lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Bapak Anggarun atas penjelasannya. Selanjutnya, saya ingin meminta pendapat kepada Wali Hendro sendiri kepada Ibu Asriani, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya hanya melakukan pembelaan terhadap anak saya, di mana ketika saya di rumah, anak saya menelpon bahwa dia ini ditampar sama gurunya di sekolah. Padahal sebelum-sebelumnya itu saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak saya. Tapi mendengar orang lain yang melakukan kekerasan terhadap anak saya, akhirnya saya tersulut emosi dan tanpa sadar saya melakukan itu kepada Bapak Guru. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Astriani selaku orang tua Hendro. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada wali kelasnya sendiri, bagaimana perkembangan Hendro dan kepada Ibu Ismi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi, selaku wali kelas Chandra kelas 10 IPS 1 dan merupakan orang tua murid di SMA 1 Kendari. Dari pengamatan saya sehari-hari, pelaku merupakan orang yang sedikit agresif karena kadang saya mendapati dia bercanda berlebihan dengan teman-temannya. Dan saya juga sering mendengar keluhan-keluhan dari guru mata pelajaran yang lain bahwa pelaku suka membolos mata pelajaran. Saya juga pernah mendapat laporan dari adik kelasnya terkait pemajakan terhadap junior-juniornya. Namun saya katakan bahwa hal ini mungkin pengaruh kenakalan remaja. Tapi memang pernah saya mendapati pelaku sewaktu nongkrong dengan teman-temannya di teras kelas, dia katakan bahwa bapaknya merupakan mantan preman dan biasa mendengar bapaknya memukul orang sampai luka parah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ismi atas informasinya. Selanjutnya kepada Saudara Hendro sendiri selaku siswa, apa tujuan Anda melakukan itu? Apakah Anda akan mengulanginya lagi? Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah mempersilahkan saya. Alasan saya melakukan hal tersebut ada dua, Bu. Yang pertama, alasan saya melakukannya karena saya emosi. Saya terbawa amarah saya dan saya tidak bisa mengontrol hal itu.
Yang kedua, alasan terakhir saya mungkin karena pergaulan saya, di mana lingkungan saya, Bu, yang kurang baik. Sehingga saya melakukan hal itu di mana saya berkata kasar dan memaki Ibu. Dan saya akui, saya juga sering berkata kasar. Dan jika ditanya apakah bakalan ulang lagi, yang pastinya saya akan mengambil pelajaran dari hal ini dan sebisanya saya tidak melakukan hal ini lagi. Itu saja, Bu. Baik, Saudara Hendro, dan terima kasih juga terhadap pihak-pihak terkait yang sudah mau berpartisipasi dalam konferensi kasus ini. Untuk sedikit informasi saja, laporan saya dapatkan oleh salah satu teman kelas pelaku. Jadi hal yang perlu kita lakukan setelah ini, saya, kepala sekolah dan wali kelas akan memberikan konseling kepada pelaku. Baiklah, sampai sini saja pembahasan konferensi kasus kita. Saya selaku pelaksanaan konferensi kasus ini mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.